pagi Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Rita juga sehat hari ini. Amin. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengawasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum soal melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu, Iqbal. Oke, Bu Rita siap. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Al, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira Bu Al, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Al berikan nanti? Pembelajaran nanti, kebetulan untuk materi nanti itu adalah materi bab baru terkait dengan aspek sejarah peradaban Islam. Jadi di sini tujuan yang akan saya sampaikan atau yang ingin dicapai oleh nanti siswa saya itu adalah yang pertama terkait tentang mereka nanti mampu untuk mendefinisikan atau mengartikan apa itu hijrah. Setelah itu nanti mereka diharapkan mampu untuk menyebutkan sebab-sebab kenapa sih Kanjeng Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Mungkin ada dua itu tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti. Ada dua tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Al capai. Area pengembangan itu adalah saya lihat dari sisi keaktifan siswa, yang mana nanti di dalam proses pembelajaran itu ada diskusi juga, dan di sini nanti harapan saya itu anak semuanya aktif mengikuti diskusi, yang mana inti diskusi tadi adalah mencari atau mengidentifikasi tentang sebab-sebab hijrahnya Kanjeng Nabi itu apa saja. Kemudian anak nanti diharapkan mampu untuk menyebutkan atau mendefinisikan arti yang benar hijrah itu apa. Jadi keaktifan siswa dalam diskusi. Selanjutnya saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Bu Al terapkan di kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Oke Bu Rita, untuk model pembelajaran itu adalah tatap muka dengan apa itu kita nanti langsung ya, bukan daring karena ini juga bukan waktunya COVID, jadi kita tatap muka. Kemudian untuk model pembelajarannya di sini yang pertama sedikit ada ceramah metodenya, karena bagaimanapun juga pembelajaran PAI itu sedikit banyak tetap ada ceramah. Kemudian yang kedua adalah dengan diskusi, dan diskusi ini nanti dengan bertukar pertanyaan. Jadi anak secara dengan diskusi itu saya gali untuk mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, sehingga nanti yang menjawab juga dari siswa sendiri yang menjawab. Jadi ada bertukar pertanyaan dan bertukar jawaban antara siswa melalui diskusi. Kemudian strategi tadi Ya, ada strategi, model, dan juga metode. strateginya itu adalah ya tadi dengan diskusi itu, jadi ketika diskusi itu dan nanti dengan apa itu penyampaian materi lewat PowerPoint. Jadi saya nanti menjelaskan sedikit lewat PowerPoint yang nanti bisa digali pengetahuan awal terkait hijrah oleh siswa-siswa. Selanjutnya Bu Al, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Al gunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran di sini yang pertama adalah lewat ID, yakni kita pakai LCD, ada LCD ya, buat LCD, ada laptop juga nanti dengan LKPD, kemudian dengan bahan ajar, buku-buku paket siswa juga, dan kemudian dari referensi yang lain. Dan kira-kira Bu Al, kapan Bu Al akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Di kelas berapa dan di jam berapa kira-kira? Untuk nanti ini kan kebetulan hari Rabu itu adalah jadwal saya pendidikan
agama Islam. Nanti ada di jam kedua, oke, setelah istirahat. Nanti saya akan praktekkan untuk materi ini di kelas 4 ya, dengan durasi 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Jadi nanti saya akan datang di kelas 4 dan saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Dan setelah Bu Al melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti, kita akan melaksanakan kegiatan percakapan lagi, yaitu di pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Terima kasih Bu Al atas waktunya, sampai ketemu nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang sakit? Oke, tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalian pulang bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Hari ini masuk semuanya ya, nggak ada yang absen. Alhamdulillah. Baiklah anakku semuanya, hari ini kita akan belajar terkait materi baru, yakni bab 5. Itu kita masuk pada aspek sejarah. Setelah kita belajar dari aspek yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, akidah, akhlak, kemudian lagi fikih. Sekarang terakhir ini adalah bab terakhir di semester ini adalah terkait dengan sejarah. Jadi sejarah peradaban Islam. Jadi nanti kita akan belajar terkait sejarah, terutama sejarah tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk materi ini nanti harapannya setelah belajar tentang istilahnya apa, kisah hijrah Nabi Muhammad, yang pertama kalian nanti mampu mendefinisikan atau mengartikan apa sih yang dimaksud dengan hijrah. Mungkin asing di telinga kalian. Yang kedua adalah nanti kalian mampu mengidentifikasi atau menyebutkan sebab-sebab kenapa sih Nabi itu harus hijrah.
berbagai tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi dalam KPB juga sudah jelas hijrah Kanjeng Nabi itu maksudnya. Jadi maksud ini nanti kita bisa mencari apa sih sebab-sebab Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama adalah memang ini adalah dari perintah hijrah dari Allah langsung, langsung turun ayat yang memerintahkan Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah. Itu alasannya yang pertama, karena perintah. Jenenge perintah pengira, kira-kira dilakoni apa mboten? Pasti ya pokoknya Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah tekanan kaum kafir Quraisy. Siapa kira-kira contoh yang tergolong kaum kafir Quraisy ketika zamannya Kanjeng Nabi? Ada yang tahu? Yang dari sekolah sore? Kira-kira yang disebut kafir Quraisy ketika zamannya Kanjeng Nabi di Mekah, contohnya siapa salah satunya? Pamannya. Oke, betul. Nah, benar. Pamannya sendiri. Nah, di Makkah beliau itu justru yang menentang itu adalah dari keluarganya, yakni dari pamannya. Makanya Kanjeng Nabi ketika kakeknya Kabundut wafat, kenapa beliau memilih Abu Thalib yang harus menjaga Kanjeng Nabi? Karena tahu sing paman lainnya itu tidak mampu untuk menjaga Kanjeng Nabi, karena sudah tahu wataknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Harus ingat-ingat beda ya, Abu Thalib sama Abdul Muthalib. Kalau Abdul itu berarti kakeknya, kalau Abu Thalib itu pamannya. Oke. Mungkin sekilas ini yang perlu Bu sampaikan terkait definisi dan sebab-sebab turunnya. Untuk selanjutnya silakan membentuk kelompok. Ada 4 kelompok dari kalian, ya. Sudah, satu kelompok langsung saja, ya. Langsung saja biar tidak terlalu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diambil bahan belajarnya, dibuka untuk terkait materi hijrah Nabi Muhammad. Kalau tidak salah ada di halaman 77. Nah, itu nanti bisa mengambil dari situ, bisa kalian pahami. Dan ini ada tugas dan ini ada LKPD. Silakan kalian nanti ikuti petunjuk yang ada di LKPD ini. Di sini sudah Bu sampaikan apa saja yang akan kalian lakukan, ya, terkait kerja kelompok. 1 kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Itu nama saja nggak apa-apa sampai dan sekarang sudah selesai membuat pertanyaan, sudah ya.
Udah ya? Oke. Kalau sudah selesai menjawab, silakan nanti gantian perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan jawaban dari pertanyaan temannya. Dimulai dari kelompok 1. Berdiri saja tidak apa-apa, dibacakan. Kemudian dilanjut kelompok 2. Silakan dibaca. Berdiri. Baiklah, jadi untuk tugas kelompok Alkira sudah selesai dalam artian dari berbagai jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Alhamdulillah di sini sudah bisa menemukan yang pertama adalah arti hijrah. Hijrah tadi dikatakan adalah perpindahan, gitu. Perpindahan dari Makkah ke Madinah. Kemudian sebab-sebabnya ada juga dari perintah Allah. Kemudian untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad perintahnya. Kemudian ada permintaan penduduk Madinah. Ada juga di sini apa ini ada ya? Perintah Allah juga. Karena diserang kaum Quraisy. Nah, jadi untuk kelompok hasil kelompok alhamdulillah sudah bisa menggali dari sebab-sebab. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah kita laksanakan. Silakan bisa ditutup kembali bahan ajarnya. Coba sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita simpulkan bareng-bareng untuk materi kita hari ini adalah sebab-sebab hijrah Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang bisa menyebutkan kembali coba tadi untuk hijrah, apa itu hijrah? Oke, kemudian sebab-sebabnya tadi apa saja? Perintah Allah. Karena permintaan penduduk Madinah, tekanan dari kaum kafir Quraisy. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Alkira sudah selesai. Kemudian nanti tugas kalian di rumah, silakan kalian membuat sebuah karya. Silakan bisa poster, bisa bentuk peta konsep. Ngerti peta konsep? Saya bagian yang tadi terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad di rumah. Kalau perlu poster juga boleh, silakan cari gambar-gambar di internet nanti dipasang di situ boleh, atau yang lainnya, ataupun cerita yang biasa menulis cerita bisa diceritakan lewat tulisan, tidak apa-apa, jadi bebas, ya. Untuk pembelajaran kali ini Bu Alkira sudah selesai, tugasnya di rumah sudah Bu Al sampaikan. Semangat untuk belajar di rumah. Ingat, tugas kalian adalah belajar dan terus belajar. Aku sudah menunjukkan buku istirahat. Silakan setelah ini kalian bisa istirahat, nanti bisa kembali setelah istirahat. Bu Al akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat. Selamat pagi Bu Al. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun agak galau karena ular ya. Tapi Baik Bu Al, kali ini
akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan observasi dan juga observasi di dalam kelas selama belajar pembelajaran. Bagaimana perasaan kita setelah melakukan pembelajaran di kelas 4? Ya berita baik untuk pembelajaran yang kemarin yang sudah dilaksana. Alhamdulillah sudah sesuai tahapan yang ada di rencana pembelajaran, dan terus masih dalam proses pelaksanaan, masih untuk perbaikan dalam artian ketika diskusi kemarin juga masih saya temukan ada anak yang juga masih belum aktif, dan kemudian itu adalah mereka yang notabene-nya tentunya itu yang belum aktif. Kalau yang banyak juga masih ada yang belum. Alhamdulillah, saya pun melihatnya pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa meskipun ada beberapa siswa yang aktif ya. Bagaimana soal menilai sendiri performa dalam kegiatan Untuk siswa saya alhamdulillah, karena secara performa, karena ya kita tidak mengetahui bahwasannya dia sudah alhamdulillah sudah hampir 19 tahun, tentunya sudah sebenarnya apa kita bisa menggali dan menemukan dari tahun ke tahun apakah masih ada perbaikan ataukah masih banyak yang perlu saya kembangkan dan masih banyak yang perlu saya tingkatkan terkait pembelajaran di kelas, terutama yang mana yang dulu notabene-nya fokus pada teacher center ya. Kemudian beralihnya beberapa tahun kita harus lebih fokus pada student center, karena apa, di sini pembelajaran memang untuk PA ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya di situ masih ada lah sedikit, tapi kalau kita presentasi itu hanya sedikit sekali dalam kategori itu apa, dalam penyampaian materi itu masih perlu pergerakan, karena PA itu dimana juga masih harus ada pemberian pemahaman awal dari dalam guru terkait materi tersebut. Ketika saya menyampaikan hasil pengamatan saya menurut pengamatan saya terkait pembelajaran UAL yang telah dilaksanakan itu pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang dilakukan, di mana tujuan pembelajaran yang UAL sampaikan pada percakapan praobservasi kemarin yang pertama yaitu siswa mampu mendefinisikan atau mengartikan apa itu hijrah, dan yang kedua siswa diharapkan mampu menyebutkan sebab-sebab kenapa Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah, dan area yang ingin kita kembangkan adalah dengan melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi dalam mendefinisikan arti hijrah itu sendiri dan juga menyebutkan sebab-sebab Kanjeng Nabi hijrah. Sudah nampak di pembelajaran yakni siswa sudah terlihat aktif dan sesuai dengan harapan, menggunakan strategi diskusi serta model pembelajaran yang sesuai sehingga bisa menemukan dan mereka sangat senang dengan model pembelajaran. Bagaimana pendapat Alhamdulillah, memang kemarin juga terlihat anak itu juga antusias sekali dalam pembelajaran, karena apa? Kalau mungkin dulu-dulunya mereka ketika pembelajaran fokus pada mendengarkan saya saja, tapi kemarin ada istilahnya sudah ada istilahnya perbaikan dalam saya yang lewat audio visual, kemudian juga ada saya presentasi ceramah, tapi saya juga pakai presentasi. Sedikit banyak mereka tidak hanya mendengar saja, tapi mereka juga melihat apa sih materi yang saya sampaikan. Jadi kapasitas untuk kalau kita presentasi penangkapan materi itu lebih banyak lah, sehingga saya hanya mendengar saja.
selanjutnya, kira-kira kendala yang Bu Al hadapi dalam pembelajaran itu? Ya, tadi kendalanya ya itu masih saya temukan mereka itu masih ada yang kurang aktif itu memang saya yakin tidak hanya di pelajaran saya saja, mungkin di anak-anak hampir setiap kelas mungkin ada yang istilahnya vakum atau mungkin pasif dalam kegiatan diskusi. Jadi kendala Bu Al adalah ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Memang itu hal yang biasa kan, karena siswa SD itu kebanyakan pasti mereka masih sering malu-malu gitu. Dari kendala yang Bu Al sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan selanjutnya? Melihat kondisi kendala yang saya hadapi itu mungkin nanti di pembelajaran berikutnya saya coba untuk sistem itu di Persebaya. Jadi bagi temannya yang merasa mampu itu bisa membuatkan atau memberikan materi menularkan apa yang mereka dapat itu tempatnya sendiri, karena apa mungkin saja dengan gurunya dia malu atau bagaimana, tapi kalau dengan temannya mungkin sambil ngobrol sambil cerita kan mungkin bisa menangkap pembelajaran meskipun dengan temannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin bisa lewat saya kolaborasi dengan murid lah bukan caranya bisa menyampaikan atau mengharap bimbingan di rumah ketika di rumah supaya anak dilatih dalam Sekali rencana yang kita sampaikan yaitu dengan melakukan yang pertama tadi ada Persebaya agar siswa merasa tidak malu karena mereka belajar dengan temannya sendiri, dan yang kedua itu kolaborasi dengan orang tua siswa. Lantas siapa kira-kira yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan rencananya? tentunya kalau saya kan bermapel dan mereka juga tidak berkelas dan tentunya juga berkelahnya yang nanti bisa mengingatkan saya dan saya juga berkolaborasi dengan beliau untuk mendampingi atau membimbing siswa tersebut yang mengalami kendala. Jadi setiap hari kita kan bisa melihat perkembangan anak tersebut lewat guru kelas bisa juga banyak. Luar biasa sekali bersama Al. Semoga bisa terlaksana segera dan berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form diskusi akademik ya kan ya. Sebagai penutup, apa yang Bu Al dapatkan dari kegiatan ini? Tentang kegiatan mulai dari observasi sampai pasca observasi ini apa buat saya itu apa istilahnya kesiapan dalam rangka pembelajaran jauh lebih siap dalam artian dari materi kemudian media dan sebagainya itu kan istilahnya lebih saya persiapkan. Kemudian lagi saya adanya observasi ini saya menjadi apa mungkin selama saya melakukan pembelajaran itu ada kekurangan berkat dari observasi itu bisa ada flash apa itu umpan balik gitu. Ada umpan balik sehingga nanti ada perbaikan dari diri saya ketika pembelajaran itu dirasa masih perlu perbaikan dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini itu sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi untuk pembenahan diri saya, evaluasi diri saya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya itu hanya di sini. Jadi saya ke depannya lagi harus merubah yang ada. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilahkan Bu Rina untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya proses kegiatan pasca observasi. Sudah membantu kami saya kira dari kesempatan tadi kita sudah menjadi pesertanya bagaimana apa yang sudah dilakukan kita ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan membantu potensi yang dan
saja sehingga dapat disimpulkan bahwasanya 4 yang selalu kita berikan yaitu adalah kata versi. Jadi kalau ada refleksi pastinya nanti juga akan membuat kita menjadi lebih baik. Ada umpan balik, ada hal-hal yang memang kalau kita bisa mengatakan itu kalau satu pemikiran terus kita bagi-bagi bagaimana caranya saling mengisi, saling melakukan refleksi. Oh kiranya saya seperti ini kita saling refleksi, saling sharing. Saya kira kita juga akan mandiri, jadi kita juga ada masalah sebenarnya seperti itu. Ya kayaknya itu pemikiran kita kalau saling berbagi, saling satu sama lain saling mengisi, ini kan pasti ya seperti hanya ini kita juga bisa mengisi, kita juga saling mengisi. Dan begitu ternyata ketika dilakukan pasca ini dari observasi yang sudah dilakukan mereka sebagai ibu kita doa sendiri juga akhirnya mendapat mereka selalu juga harus melakukan pembelajaran dengan menggunakan isi sharing dengan sejawat dengan jadi kita tidak sangat terus itu nanti juga masih selesai harapannya dilaksanakan karena apalagi bisa tiga masya Allah luar biasa ini kan ini apa tiangnya itu penyangganya kan dari saling mengisi itu saja kita juga saya mungkin juga ada ininya ya insya Allah bisa kita lalui semua. Terima kasih saya ini akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari kegiatan percakapan observasi pembelajaran dan yang terakhir adalah percakapan observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada BK dan juga Bunda yang telah membantu saya dalam kegiatan ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.